Halo, assalamualaikum, balik lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini sorry banget kalau nggak nampak muka, soalnya di buildnya udah keburu dikirim duluan ke buyer. Jadi akhirnya kita voice over aja deh untuk di build yang kali ini ya. Nah sekarang kita udah di subscribers build yang ke-20. Jadi alhamdulillah udah banyak banget yang ngerakit di saya. Sekali lagi thank you banget buat kalian yang udah ngepercayain buat ngerakit di channel ini. Secara langsung otomatis kalian udah ngebantu channel ini untuk berkembang. So thank you banget ya. Nah, di build ini kita ada di budget di kisaran 15 jutaan, tapi ini buildnya masih upgradable untuk beberapa tahun ke depan sih. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita ke perkenalan partlist yang dipakai ya. Nah, lalu kita langsung aja mulai dari prosesor. Untuk prosesor yang kita pilih ini adalah i5 12400F. Udah memiliki 6 core dan 12 thread. Boost clocknya bisa up to 4,4 GHz, tapi kita di sini bakalan nge-overclock ya, karena kita berhubung dapat motherboardnya juga yang bisa nge-base clock overclock, jadi kita bakalan nge-overclock si 12400F ini ke 5 GHz. Jadi biar performa gamingnya naik juga dan juga performa renderingnya juga bakalan bisa lebih cepat. Nah, untuk TDP-nya sebenarnya dia ada di sekitaran 80 watt, cuman kan karena kita overclock ya pastinya bakalan ngeboosting sampai ke 110 nyampe 120 watt. Nah, untuk nge-pairing si i5 ini kita langsung aja ke motherboardnya. Untuk motherboardnya kita pilih dari MSI, ini adalah B760M Mortar Max Wi-Fi. Jadi ini motherboard yang bisa BCLK overclock selain dari ASRock B660 sama B760 yang Riptide-nya ya. Makanya kita pakai motherboard ini supaya bisa nge-overclock si 12400F biar makin worth it untuk dibeli. Selain itu juga si motherboard ini juga udah memiliki VRM yang cukup banyak ya, ada 12 plus 1 plus 1 beserta power input pin. Untuk CPU-nya ini ada 2 ya, jadi masih aman banget untuk dipakai untuk di i7 atau enggak i9 sekalipun. Nah, selain itu juga di Mobo ini kita udah ngedapetin Wi-Fi 6E PCIe Gen 5 untuk GPU slotnya, BCLK overclocking dan juga heatsink di kedua PCIe NVMe-nya. Nah, untuk I/O portnya juga bisa dibilang udah cukup lengkap banget dan banyak banget. Ada 4 buah USB 2, ada 3 buah USB 3, ada 1 USB Type-C, Wi-Fi 6E dan 2,5 gigabit LAN. Kualitasnya udah cukup kencang untuk internet di Indonesia. Nah, lalu kita berpindah lagi ke RAM. Untuk RAM kita bakalan pilih dari Zadak. Ini ada yang tipe Spark RGB. Kapasitasnya ada di 32 GB dan speednya ada di 6000 MB transfer per detik dan timingnya ada di CL40. Cuman di build ini karena kita kebetulan kena BCLK overclocking juga, jadi kita bakalan sekalian up sedikit timingnya ke CL38, tapi dengan speed yang tetap sama di 6000 MHz biar tetap stabil ke depannya. Nah, begitu dari pilihan RAM, lalu kita ke SSD. Untuk SSD kita bakalan pilih seperti biasa, kita bakalan pilih dari Adata XPG GMX S70 Blade dengan kapasitas 1 TB. Read speednya udah kenceng banget di 7400 MB per detik, write speednya juga udah up to 6800 MB per detik. Yang pastinya udah cukup banget untuk performanya dan udah cukup kenceng banget, dan masih tetap jadi salah satu SSD harga yang terbaik sebelum ada kenaikan harga di 2024 sekarang ya. Nah, begitu dari SSD-nya langsung aja kita ke GPU. Untuk GPU kita bakalan pilih dari RTX 3070. Kita kedapatan vendor dari Palit, ini yang serinya yang Gaming Pro ya. Kapasitas VRAM-nya ada di 8GB 256 bit dan TDP ratingnya ada di 220 watt. Tapi berhubung di build ini temanya sedikit osi-osian, jadi kita bakalan ngecoba nge-overclock sedikit, tapi tetap nge-undervolt biar bisa ngedapetin performa yang lebih irit listrik, tapi masih tetap powerful untuk dipakai gaming. Nah, untuk targetnya sendiri 3070 ini lebih terfokus kepada performa gaming di 1440p. Jadi yang pasti untuk games-games AAA pakai GPU ini di resolusi 1440 dan setting ultra rata kanan, kalian bisa masih ngedapetin FPS di 60 lebih. Selain itu juga kalian bisa ngedapetin fitur seperti DLSS 2 dan juga CUDA Cores yang lebih kepake bagi kalian yang emang fokusnya antara gaming dan productivity editing video seperti itu. Dari secara performa coolingnya juga udah dibilang masih cukup bagus, jadi di full load masih belum menyentuh 80 derajat Celcius, jadi masih bagus banget. Nah, begitu dari GPU-nya langsung aja kita ke CPU cooler. Untuk CPU cooler kita pakai dari ID Cooling, ini adalah FX240. Ini adalah seri terbaru dari ID Cooling menggantikan Frostflow X240. Jadi secara performa yang bisa dibilang cukup oke lah dengan harga yang cukup murah untuk water cooling 240 mm. Selain itu juga kita udah ngedapetin ARGB juga, jadi udah fan ARGB dan head pumpnya juga ARGB. Dengan harga segini menurut saya udah worth banget. Bisa ngedapetin cooler yang looks ya cukup minimalis, dapat ARGB dan juga harganya murah, walaupun performanya ya masih bisa dibilang standar atau biasa aja.
Tapi yang pastinya untuk build ini masih aman soalnya kita full load cuma di kisaran 120 sampai 125 watt ketika full render CPU yang udah di overclock, dan kita bisa ngedapetin suhunya masih tetap di bawah 80 derajat. Jadi masih cukup banget. Nah, next kita bakalan ngejelasin agak sedikit panjang dari PSU. Kita bakalan pakai dari brand yang agak ngeri-ngeri sedap ya sebenarnya. Kita di sini pakai brand dari GameX. Tipe yang kita pakai adalah GX Pro Rampage. Kapasitasnya ada di 850 watt, sudah 80 plus gold. Nah, untuk kelebihan dari PSU ini apa sih ya emangnya? Bukannya GameX itu PSU kelas bawah ya. Tapi jangan salah, untuk GameX GX Pro Rampage ini udah jelas banget beda kelasnya ya. Kita udah bongkar juga PSU ini buat ngecek realita di dalam PSU ini seperti apa. Dan emang ternyata kualitas part yang dipakai juga nggak kaleng-kaleng. Yang pertama, main capacitor udah pakai merek tier 1 ya. Ini Japanese cap, dipakainya dari brand Nichicon. Lalu untuk secondary dan untuk filtering capsnya juga udah pakai full dari Teapo. Ini tier 2 dari Taiwan sih sebenarnya. Tapi masih tetap bagus. Dari topologinya juga udah DC-to-DC, udah gitu LLC resonan juga. Input voltage udah full range dari 110 volt sampai 240 volt. Jadi bagi kalian yang listriknya kurang stabil, harus wajib banget untuk ngebeli power supply yang full range biar jadi aman gitu untuk ke power supply-nya. Dan proteksinya juga udah cukup lengkap, ada OVP, ada OPP, ada OCP, ada OTP, ada UVP, dan juga ada SCP. Udah gitu fan-nya udah pakai fluid dynamic bearing yang artinya lifespan-nya bakalan lebih lama. Solderan juga udah kelihatan bersih dan rapi banget. Full modular juga, flat black cable. Udah gitu kabelnya pakai 16 AWG untuk yang PCIe-nya sama yang 12 VHPWR-nya. Ini jadi udah tebal banget sih kabelnya. Jadi udah aman banget. Sama yang paling penting adalah ini sih. Jadi nilai jual mereka adalah yang udah support ATX 3.0 dan PCIe 5.0. Jadi bagi kalian yang pakai RTX 4000 series, jadi kalian udah bisa ngedapetin kabel 12 VHPWR bawaan langsung dari GameX-nya sendiri. Jadi nggak perlu lagi pakai adapter-adapter yang suka kebakar itu. Nah, dari semua itu bisa didapetin dengan harga 1,3 juta aja. Dimana dengan brand lain yang memiliki kapasitas yang lebih rendah dan memiliki fitur yang sama ya, seperti ATX 3.0 dan PCIe 5 ini juga ada di kisaran harga di 2 juta ke atas, apalagi dengan kapasitas 850 watt yang sama dengan power supply ini. Tapi emang agak disayangkan durasi garansi yang diberikan GameX ini cuma 3 tahun. Jadi berbeda dengan 80 plus gold dengan brand-brand yang lainnya yang biasanya ngasih garansi di 5 sampai 7 tahun atau enggak 10 tahun. Tapi ya dengan adanya kelebihan pasti aja ada kekurangan. Mungkin kekurangannya di durasi garansi yang lebih pendek ini. Dan moga-moga GameX Indonesia bakalan bisa nambahin durasi garansinya. Setidaknya bisa sampai 5 tahun, 7 tahun atau enggak lebih bagus lagi nyampe 10 tahun. Nah, yang terakhir kita langsung ke casing. Sama seperti power supply, kali ini kita pakai casing dari GameX juga, yaitu GameX Spark MATX yang warna hitam. Nah, bagi kalian yang mau misalkan beli casing ini harus diingat-ingat karena di casing ini kita nggak dikasih fan gratis, jadi harus siap-siap belanja lagi fan ekstra biar supaya airflow-nya bakalan kebantu. Nah, untuk support fan-nya sendiri sebenarnya masih bisa dipasang 6 fan 12 cm ya di sini. Di bawah kita bisa pasang 3, di belakang bisa pasang 1, dan di atas juga bisa pasang 2. Dan di bagian atas juga kalian bisa pasang radiator yang ukurannya 240 mm. Untuk secara look sih udah kelihatan bener-bener simple banget ya. Di bagian depan udah bener-bener polos, cuman ada I/O port, USB Type-C, USB 3, power button, dan ada audio jack. Nah, di bagian kiri dan kanan kita dikasih panel tempered glass di kedua sisinya. Yang sisi kiri yang bening yang jadi bisa ngeliat ke dalam, dan sisi kanan itu yang bagian back panelnya itu dikasih warna full black. Nah, begitu part-part yang kita pilih dan total build-nya kita akan tampilin di monitor sekarang. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita rakit.
Oke, alhamdulillah buildnya sudah selesai. Jadi gimana nih menurut kalian? Dengan budget 15 jutaan, kalian bisa ngedapetin performa gaming 1440 yang luar biasa smooth dan juga performa overclock di 5 GHz yang cukup stabil di build ini. Selain itu juga di build ini kita udah cukup future proof ya, dari kapasitas RAM yang udah cukup gede juga di 32 GB yang pastinya bakalan cukup banget untuk dipakai sampai beberapa tahun ke depan. Dan misalkan usernya juga mau upgrade, tinggal upgrade aja ke i7 kalau nggak ke i9 yang seri 13 atau seri 14, dan upgrade ke RTX 4000 series juga masih bisa. Dengan pemilihan part yang udah bisa dibilang future proof ini, dengan motherboard yang udah support high-end CPU, PCIe Gen 5, RAM yang cukup besar, speednya juga udah cukup kenceng, power supply yang udah support Nvidia series terbaru pun juga. Jadi makanya build ini udah cukup future proof banget. Nah begitu deh hasil build kali ini. Like bila kalian suka dan dislike bila kalian gak suka. Nama saya Lambang, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.